video. Jadi untuk yang lain mungkin videonya bisa di nonaktifkan dulu biar nanti slide-nya tidak terganggu ataupun koneksi yang lainnya tidak terganggu. Baik, saya coba screen share dulu ya. Insya Allah kita sampai jam berapa, Mbak Okti? Sampai jam 3 termasuk tanya jawabnya, Mas Alwin. 3 ya? Ya. Sekitar 2 jam lah. Ya, sekitar 1 jam ya justru ya, kalau misalnya sampai mulai jam 2. Oke, kita mulai aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah kelihatan slide-nya? Ya, sudah terlihat kalau di tempat saya. Ini judul hari ini, cara closing via WA, gimana sih caranya? Nah, ini masih tetap WhatsApp marketing. Jadi, perkenalkan dulu ya. Ya, ini profil saya. Sebelumnya saya pernah aktif di Bank Nana Chips, kemudian pernah jadi digital strategis di Afra Kids, dan dapat amanah untuk di Warung Umat sebagai marketing officer, dan salah satu founder di Warung Umat ini. Insya Allah mimpinya Warung Umat itu bisa mewadahi dan jadi pendamping bisnis Mbak Mas semua yang jadi reseller di sini. Dan insya Allah kita bisa sama-sama menciptakan perekonomian Islam yang lebih baik dan lebih syar'i. Dan insya Allah itu teman-teman semua, Mbak Mas semua di sini adalah sebagai stakeholder kami. Lanjut. Ya, sebelum saya masuk ke materi tentang WA Marketing 2 ini, bagaimana cara closing di WhatsApp, ini ada pretest dulu nih. Ada 3 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama Mbak semua. Nanti tinggal di chat aja ya. Nanti tolong Mbak Okti bisa di chatnya bisa dipantau dulu aja. Ada pretest di sini. Ya. Ada pretest. Ya, ada yang sudah pernah closing di WhatsApp? Ada yang sudah pernah? Ya, udah ada jawabannya. Ada nih, Mas, dari Ayah Diabdi, dari Mbak Indah, dari Mbak Nita, dari Rumah Aska, Mbak Leni, dari Ayu Yuswagitri, Melani. Oh, banyak sekali nih, Mas. Sudah mulai berdatangan ya. Banyak ya. Oke. Saya coba cek. Wah, ada 23 chat nanti ya. Yang belum pernah merasa closing di WA juga ada banyak. Ada Mbak Utari belum, Mbak Novita Yuliana belum. Ada sejauh ini ada 2 orang yang belum, yang dari Mas Alfi belum, dari Vivo 1906 belum, Lukman Hakim belum, Pujiono belum, Sahban, ya ternyata imbang nih Mas kayaknya Mas, imbang ya. Sudah dan belum ya. Nah, saya naikin lagi pertanyaannya. Yang sudah closing, apakah rutin? Yang tadi sudah closing, apakah rutin Mbak dan Mas kalian? Silahkan dijawab. Oh tidak, dari Mbak Novita, dari Ayah Diabdi tidak. Tidak, rata-rata tidak, belum, tidak, belum, tidak, belum pernah sama sekali, belum, ya sejauh ini belum dan tidak, Mas Alwin. Ya, jadi ini pretestnya ya, mudah-mudahan cukup mewakili. Ada 1 dan ada 2 orang, baru 2 orang. Yang rutin? Yang rutin ada 3, lumayan, rutin dan lumayan, ada 4. Mantap. Ya. Ya, saya akan coba mulai dulu ya. Untuk tadi pretestnya sedikit gambaran buat saya nanti untuk melihat dari seberapa jauh sih teman-teman sudah memakai WhatsApp marketing ini. Nah, ini sharing aja ya. Jadi saya coba lihat overview dulu ya. Kenapa sih dari kemarin tuh saya coba banyak diskusi sama teman-teman. Yaudah, materi WhatsApp dulu aja dibanyakin. Karena memang faktanya ya di 2020 ini pengguna WhatsApp itu nomor 2 di Indonesia. Ya, ini kalau misalnya lihat datanya ada di Indonesia. Yang pertama itu YouTube ya, udah mulai bergeser. Yes, awalnya Google, sekarang YouTube langsung spesifik. Yang kedua WhatsApp, ketiga Facebook. Nah, yang Messenger, sifatnya Messenger itu WhatsApp ya. Yang bisa dibilang mungkin berbeda. Kalau YouTube itu lebih ke platform sosial media dan platform video ya.
Facebook juga sosial media, video juga udah mulai ya, bahkan kedua-duanya nih YouTube sama Facebook ini cukup bersaing ketat ya, baik itu di konten kreatornya dia udah mulai, si Facebook sudah mulai ada konten kreator juga, yang intinya ketika si konten kreator itu bikin konten, maka akan ada semacam AdSense-nya di Facebook, namanya AdsBreak-nya, itu ada juga gitu. Nah, nomor 2 sampai dengan 4 itu punya Facebook semua. Jadi bisa dibilang yang paling dekat dan yang paling besar itu ada di WhatsApp. Makanya materi hari ini kita pelajari itu. Nah, secara active user. Nah, tadi secara pemakaian terbesar ya. Sekarang active user-nya pertama ada Facebook, pertama ada WhatsApp, kemudian ada Facebook. Nah, 2 ya, udah mulai mengerucut nih. Pertama WhatsApp, kedua Facebook, ini yang paling aktif ya. Kalau kemarin baca di berita, ada sekitar 19 miliar ucapan WhatsApp dari Indonesia itu tersebar pada saat tahun baru kemarin. Jadi luar biasa aktif usernya di WhatsApp ini, ya liatin aja kalau misalnya kita mau rapat aja pasti bikin grup kan. Atau misalnya mau ada pertemuan bikin grup kayak gitu. Itu saking rutinnya gitu orang pakai WhatsApp. Mungkin kalau misalnya kita pakai sosial media cuma beberapa jam, tapi kalau pakai WhatsApp lebih sering mungkin ketimbang yang lainnya. Jadi makanya WhatsApp ini sudah tidak aneh dan tidak bukan, sangat efektif kalau misalnya kita mau jualin produknya. Nah, pertanyaannya adalah kelebihan menggunakan WhatsApp itu apa aja sih? Nah, ini udah mungkin yang dirasakan sama Mbak Mas juga ya di sini ya. Pertama, penggunanya banyak. Ya, tadi sudah ada faktanya bahwa pengguna WhatsApp itu sangat banyak, kemudian simpel, kemudian aksesnya cepat, ya. Jadi beberapa case kalau misal kita ada di daerah pegunungan ya, yang memang susah sinyal, justru kalau misal kita search web gitu itu lama, tapi kalau WhatsApp itu lebih cepat gitu. Ini mungkin dirasakan juga sama orang-orang yang mungkin adanya di tempat-tempat yang masih belum bagus sinyalnya, tapi kalau WhatsApp itu lebih bagus gitu. Kemudian fiturnya banyak, ada fitur video, sekarang ada fitur teks gitu kan. Sekarang udah mulai ada emoji juga, kemudian udah mulai GIF, terus juga udah dikasih video juga tuh. Nah, yang paling penting adalah mak-mak friendly nih ya. Jadi memang mak-mak ini usia 25 ya, usia 25 sampai 45 rata-rata kayaknya udah nggak mungkin banyak udah nggak pakai WhatsApp, jadi kayaknya hampir semuanya pakai WhatsApp ya. Kalau yang masih pakai SMS mungkin udah generasi di atasnya gitu, tapi kalau WhatsApp kayaknya sudah hampir semuanya gitu ya. Kalau misalnya masih beberapa tahun ke belakang, 5 tahun atau 6 tahun ke belakang, mungkin masih belum familiar pakai WhatsApp ya, bisa pakai BBM. Makanya kalau dulu tuh yang terkenal tuh BBM marketing. Kalau sekarang WhatsApp masih sangat bertahan dan BBM itu tergusur lah sama WhatsApp. Makanya dia sangat ringan, sangat mudah, aksesnya cepat, fiturnya banyak. Nah, sebelum kita masuk ke WhatsApp, kita harus paham dulu tentang mindset marketing ini. Jadi, kita harus tahu bahwa membangun WhatsApp itu sama dengan membangun database jangka panjang. Kayak gitu. Ini seperti yang sudah pernah disampaikan di materi pertama ya. Jadi, kita nggak pernah rugi itu kalau misalnya kita nyimpen nomor orang-orang gitu. Nyimpen nomor kemudian di naming pakai WhatsApp ya. Karena sebenarnya kita itu membangun database jangka panjang gitu. Nah, bagaimana dengan sosmed? Kalau sosmed itu mempunyai algoritma yang kuat ya. Jadi Facebook, Instagram itu memang bertujuan untuk membuat platformnya sedemikian rupa karena ujung-ujungnya adalah bagaimana orang bisa beriklan di situ. Ya, jadi target jualannya adalah bagaimana orang beriklan. Makanya dia dibikin algoritma gitu, algoritma yang kuat ya. Artinya kalau misalnya nanti sekarang misalnya kalau dulu nih kita punya follower 1000 orang tuh bisa melihat gitu. Tapi kalau sekarang kita punya follower 1000, paling berapa persen yang kelihatan gitu kalau untuk ke Instagram. Sama juga Facebook gitu. Kita punya 5.000 teman, ya paling yang bisa melihat postingan kita itu cuma 10% atau 5%-nya gitu. Buat Facebook profile. Kalau Facebook fanpage lebih parah lagi gitu. Karena memang jualannya di Facebook itu jualannya adalah di iklan. Makanya WhatsApp itu tidak akan terpengaruh dengan algoritma karena memang saat ini WhatsApp tidak mengandalkan keuangannya dari iklan.
gitu ya. Tapi dia pakai hal-hal yang lain gitu untuk mencari uangnya ya. Bahkan WhatsApp itu sudah mulai terintegrasi dengan mata uang namanya Libra gitu. Di Brazil itu sudah mulai orang pakai Libra, mata uang Facebook ya. Jadi transaksi pakai mata uang itu di Brazil, cuman sampai saat ini masih banyak regulasi yang memang masih dihalang-halangi oleh beberapa perusahaan. Nah, kemudian WA itu lebih personal. Nah, tentu orang juga pakai WhatsApp karena dia sifatnya adalah number ya, nomor, maka beberapa orang masih menganggap WhatsApp itu adalah sesuatu yang memang dia tidak boleh diganggu gitu. Makanya ada beberapa orang yang dia jualan itu pakai WhatsApp dibedakan dengan WhatsApp nomor pribadinya gitu. Ada yang WA buat bisnis, ada yang WA buat pribadi, kehidupan pribadi. Artinya nomor kan. Dan dia terintegrasi dengan nomor. Makanya dia lebih personal. Kemudian kita harus paham juga bahwa memperbanyak kontak artinya memperbanyak tabungan juga gitu ya. Artinya kalau misal kita niatnya berjualan dengan internet, maka list email, nomor kontak itu adalah aset gitu. Jadi aset digital. Ketika aset itu bisa dikonversi untuk menjadi uang, maka akan jadi tabungan kita seperti itu. Jadi ya, pemahamannya adalah, mindset-nya adalah ketika kita membangun database di WhatsApp, artinya kita juga membangun peluang kita untuk mendapatkan penghasilan dari online. Nah, saya ringkas ya, ini ada 7 hal yang harus dilakukan agar lancar closing di WA. Apa aja sih? Nah, jadi pertama adalah fokus menambah kontak sebanyak-banyaknya. Nah, kenapa? Pertanyaannya kenapa sih harus banyakin kontak? Jadi list kontak itu ibarat kolam ya, ibarat kolam ikan gitu ya, yang banyak gitu. Semakin banyak leads-nya atau semakin banyak ikannya, semakin besar juga potensi untuk kita closing-kan gitu ya. Ya, kalau di sini kan permainan di WhatsApp itu adalah tentang postingan kita kan. Jadi yang potensi dilihatnya itu akan lebih banyak ketika kita banyak kontak list. Nah, pertanyaannya sudah banyak belum nih kontak listnya yang Mbak Thomas punya saat ini ya. Kalau misalnya Mas saya belum pernah closing di WhatsApp, udah posting ini, posting itu, terus juga udah pakai teknik ini, teknik itu yang mungkin diajarin di luar, ya ternyata nggak closing-closing Mas. Nah, pertama ya tadi lihat dulu kontaknya ada berapa banyak gitu. Jangan langsung menjudge bahwa ini produk nggak laku kayak gitu. Lihat dulu kontaknya ada berapa banyak gitu ya. Lihat kontak ada berapa banyak, target kontaknya siapa aja. Nah, itu penting gitu. Ya, jadi jangan sampai kita juga bikin kolamnya tapi nggak dipelihara, jadi sembarangan gitu kolamnya ada apa sih namanya larvanya gitu kan, kemudian nggak pernah dikuras. Nah, itu juga harus saya mengupdate list juga nantinya ketika kita sudah punya kolam. Jadi tipsnya adalah tambah kontak setiap hari. Coba deh dirutinkan gitu. Nambah kontak sehari misalnya 20. Sebulan kalau misalnya rutin sehari 20, sebulan 600 kontak gitu. Sehari 40, sebulan udah 1.200 gitu. Sehari 100, sebulan bisa 3.000 kontak. Nah, terus aja rutin. Kita tambah kontak. Sorry, ini sebulan 30.000 kontak ya, bukan 3.000 kontak. Nah, ini salah satu saya nih, kontak saya ini organik aja, punya kontak ini juga masih sedikit sebenarnya. Saya punya list kontak itu 33.204 kontak ya. Nah, kontak juga sebenarnya kita bisa sinkronis gitu ya. Nanti coba aja search di Google cara sinkronisasi kontak dari nomor Excel ke WA. Nah, nanti silakan Mbak Mas dicek aja bagaimana cara menambah kontak. Tapi satu lagi, ketika kita mau pakai WhatsApp marketing, menambah kontak aja tidak jadi solusi. Yang jadi solusi adalah bagaimana kita bisa mempraktekkan ketika kontak sudah banyak, kemudian kita bagaimana bisa mengkonversi. Seperti itu. Ya. Ini kira-kira kontaknya ada berapa nih? Boleh diberikan jawaban di chat yang sudah punya kontak. Mungkin di atas 30.000 deh. Yang setara saya ada nggak ya? Yang ada yang punya kontak banyak? Coba ketik dulu. 5.000, 1.000, 1.000, 300 ya. 300, 200-an, 2.000, 200, 186. Ya. Cara ceknya, cek aja di apa sih phone number itu ya, phone book ya, di situ. Baru secengan.
195. 2.700. Nah, itu intinya gini ya. Ketika kita bisa punya 30.000 kontak kayak saya nih, ya. Saya bisa 10% aja orang yang melihat postingan saya gitu. Misalnya 3.000 orang yang lihat. Ya. 3.000 orang itu yang melihat, 10%-nya aja yang akhirnya respon. Ya. Jadi dari 3.000 itu 10.300 orang berarti yang bisa saya target dengan postingan saya. Kayak gitu. Artinya kalau misalnya nanti itu sistemnya jadi di sebuah funneling, ya itu sangat bermanfaat kontak itu ya. Jadi perbanyak kontak itu penting. Ya rata-rata baru ratusan. Coba dicek-cek lagi nomor HP-nya ya. Karena idealnya itu kalau mau banyak closing itu di angka 10.000 ke atas ya. 5.000 masih oke, cuman kalau misalnya mau lebih rutin 10.000 sampai di angka 30.000 itu gampang banget sebenarnya. Itu kalau setiap update status pasti ada yang ngechat segala macam. Nah, itu strateginya di situ, perbanyak kontak ya. Oke, PR-nya adalah perbanyak kontak. Itu satu. Jadi nanti vlog proses konversinya gimana, Mas? Kalau misalnya belum banyak kontaknya nih, ya udah kita jadikan personal branding kita di sosial media itu jadi personal branding yang bermanfaat ya. Jadi ketika nanti flow prosesnya ya, jadi kita bikin lead magnet ya. Kemarin sempat belajar kita di pertemuan sebelumnya kita paham tentang lead magnet ya. Jadi lead magnet itu bagaimana kita membuat offer di sosial media, baik itu FB ataupun Instagram ataupun di manapun, Pinterest lah segala macam. Nah, jadi kita arahkan untuk mereka mendapatkan, mendownload ataupun mengakses e-book misalnya, atau dikasih tahu tentang ada Coolwap misalnya, Coolwap di tanggal berapa, atau sharing via Zoom tentang hal-hal yang bermanfaat ya. Kemudian bikin giveaway ya. Giveaway ini sangat powerful ya sebenarnya. Kalau misalnya mbak-mbak yang susah ngiklan ya, kalau ngiklan kan sebenarnya analitik banget tuh ya. Ini ada beberapa case banyak banget orang daripada susah ngiklan dia pakai giveaway. Giveaway-nya itu ya setara dengan budget iklan sebenarnya, cuman dikonversi aja. Nah, itu sekarang lagi musim banget ya. Karena berkaca dari banyak YouTuber pakai giveaway segala macam. Karena itu sebenarnya pengganti dari budget iklan. Jadi dia pakai giveaway. Nah, tapi ya tadi nggak semua orang itu nyaman dengan modelan giveaway gitu ya. Majang-majangin hadiah, nggak semuanya nyaman. Makanya kita banyak strategi sebenarnya tinggal dipakai. Yang penting dia bisa mengakses WA kita, kemudian bisa saling save seperti itu. Kemudian arahkan ke WA ya, buat orang yang menghubungi untuk klik link untuk chat ya. Kemarin sempat dikasih tahu bagaimana bikin klik link untuk chat ya. Nanti coba dicek lagi di materi sebelumnya, atau nanti kalau yang sudah ngerti tolong di-share aja di mana di chat. Kemudian arahkan untuk saling save. Nah, ini penting ya. Ketika kita tidak saling save, maka status kita tidak bisa dilihat orang itu juga tidak bisa melihat status itu tidak bisa dilihat juga sama kita lah. Kalau misalnya tidak saling save. Makanya ketika kita sudah mengkonversi kontak ya, dari Excel, jangan lupa untuk meminta kita di naming ya. Artinya orang itu diajak kenalan, kemudian disuruh untuk di naming lagi bahwa ini kontaknya saya Mbak gitu. Jadi mohon di save ya kayak gitu. Nah, itu penting. Ya, karena kenapa? Karena nanti ketika kita melakukan forming ya, atau melakukan proses untuk closing, dia tahu orang yang lagi posting itu siapa, kayak gitu. Jadi kalau tidak saling save, maka tidak akan muncul statusnya nanti di WhatsApp orang itu, ataupun dia juga tidak akan kelihatan juga di status kita, seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah tadi perbanyak kontak, gunakan headline sebagai bridging. Nah, jadi copywriting di UI itu beda dengan copywriting di Facebook ya, atau Instagram. Kalau kemarin Mbak Okti sempat sharing tentang copywriting ya, itu adalah copywriting secara umum ya. Tapi ketika penggunaannya di Facebook itu akan sangat beda ya. Facebook itu cocok banget buat orang-orang jualan produk-produk yang sifatnya reseller ataupun sifatnya produk digital. Itu cocok banget gitu. Kalaupun jualan satuan cocok, tapi diarahkannya ke WhatsApp kayak gitu. Lebih ke arah penawarannya aja di Facebook. Makanya dia teksnya sangat panjang ya. Kemudian kaidah-kaidah copywriting yang sebenarnya itu dipakai di Facebook. Nah, kalau di Instagram lebih banyak kaidah-kaidah tentang bagaimana teks dijadikan gambar
Itu penting di WhatsApp, copywriting-nya seperti itu. Nah, kalau di WhatsApp gimana gitu? Kita hanya butuh menggunakan judul atau headline yang menarik saat ingin memulai jualan di WA. Ya, jadi kita gunakan headline yang menarik. Jadi sebelum pakai copywriting yang baik ya, kita analisis dulu gitu tentang headline yang menariknya. Kayak gimana sih headline menarik? Nah, jadi ini berdasarkan fakta ya atau riset dari beberapa literatur yang saya baca bahwa pengguna WA rata-rata bukan yang suka dengan tulisan panjang. Seperti itu. Dia kalau mau ngeliat tulisan panjang itu dia lebih banyak nyari di Facebook ataupun misalnya di platform lainnya. Ya, bisa nanti Quora misalnya itu platform yang memang buat tulisan gitu ya, buat tulisan panjang, atau misalnya dia lari ke blog gitu, atau misalnya dia lari ke news ya. Nah, itu biasanya orang-orang yang suka dengan tulisan panjang ke sana larinya, tapi tidak ke WhatsApp. Ya. Jadi pastikan pancingan dengan headline dulu. Ya. Nah, ingat nih, kalau misalnya kita berjualan di sosial media, kita harus tahu bahwa orang itu tertarik ya, itu butuh waktu 3 detik ya untuk merespon. Jadi ada momen kritis lah di situ ibaratnya. Jadi kalau misalnya kita melihat iklan di Facebook, ya ketika iklan itu tidak menarik selama 3 detik, misalnya, dia akan skip orang itu. Sama sekali di WhatsApp gitu. Ketika postingan status tidak menarik buat orang itu selama 3 detik, maka dia akan skip langsung ke status berikutnya. Nah, ini model apa ya? Makanya ada sekarang WhatsApp, Facebook, Instagram bikin stories kan. Nah, sebenarnya untuk memfilter timeline dia, untuk memfilter timeline biar nanti tidak terlalu penuh. Makanya WhatsApp juga seperti itu ya. Jadi perhatikan bikin konten itu memang harus benar-benar dipikirin ya. Karena orang hanya butuh 3 detik untuk lebih tahu selanjutnya kayak gimana. Jadi kalau terlalu banyak teks, terlalu banyak penjelasan ya, rumit, jelimet, maka dia akan kabur gitu. Nah, kemudian karena sifatnya personal, maka pengguna WhatsApp itu lebih suka melihat status teman ya. Sehingga jika ada headline yang menarik, dia biasanya akan langsung respon seperti itu. Kayak tadi saya bikin headline tuh ya. Saya ngetes sebenarnya tuh bikin headline lalala segala macem, tahu-tahu banyak yang ketik mau gitu. Terus kemudian ya udah nanti kalau misalnya mau akses di Mitra Warung Umat ya. Jadi mitra dulu baru nanti bisa akses. Tidak semuanya bisa mengakses kayak gitu. Akhirnya closing juga gitu. Banyak yang closing dari ya sekedar bikin status kayak gitu aja kayak gitu. Kemudian headline itu membuat pembaca ingin membaca lanjut penawaran kita. Jadi pastikan dulu buatin judul yang menarik gitu ya. Kemudian headline itu usahakan jangan sampai terpotong ya atau misalnya tidak sentris kayak gitu. Nah, kadang kan HP tertentu yang kelihatannya agak susah tuh bikin teks ya kalau misalnya di WhatsApp. Nah, gunakan headline dengan kata pilihan di bawah ini. Nah, itu contoh nih kalau misalnya mau ambil teks ya. Misalnya akhirnya seru, eksklusif, fantastis, pertama, ampuh, terungkap, spesial, segera, mudah, bagaimana, dicari, kini, cepat, menarik, terbongkar, fantastis. Nah, boleh pakai kata ini tapi jangan overclaim ya. Overclaim itu artinya bisa sembuh segala penyakit. Gitu karena itu overclaim banget gitu kan. Nggak ada pasti itu obat yang aneh gitu kan karena tidak jelas artinya. Nah, kalau misalnya overclaim kayak gitu juga biasanya nanti akan ada komplain-komplain gitu ketika memang terlalu banyak overclaim. Yang pasti kita bikin kata-kata pilihannya itu yang memang cukup realistis tapi tetap ngegigit ya. Artinya cepat dalam waktu 3 detik orang jadi lebih tertarik gitu. Lebih tertarik dengan kata-kata itu. Nah, ini bisa pakai kata-kata yang ini pilihannya. Yaudah, coba buat ini coba membuat headline ya yang simple. Mungkin di chat silahkan yang udah terpikirkan kayak gimana dibuat. Dan kita langsung latihan kayak gimana sih. Ada ayo coba chat. Ada mau bikin coba dengan kata-kata yang tadi. Nih contohnya nih. Akhirnya ini dia trik paling jitu untuk closing di WA. Itu teksnya gitu ya. Flash sale only for today. Oke. Hari Senin naik. Selasa turun lagi.
Akhir sejada impianku datang. Nah, bisa. Oke. Akhirnya bisa. Akhirnya closing hari ini. Itu kalimat apa ya? Coba kasih kalimat yang seru gitu, seru. Solusi terkini. Oke, ada nggak sih solusi? Sini. Oke. Limited edition. Keren. Rahasia sutil viral. Sutil itu. Akhirnya nemu juga produk diet yang aman, tidak ada efek samping, segar juga rasanya. Oke, ya. Seperti itu. Ya. Jadi headline sangat ampuh ya untuk bikin orang-orang tertarik menggunakan WhatsApp. Ya, ini nanti tinggal dicatat aja, insya Allah nanti di share ya ini materinya. Jadi nanti kalau mau nyediain catatan itu lebih bagus ya karena akan sangat beda ketika itu sekedar file doang sama dia dicatat. Jadi kalau bisa dicatat setiap materi. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh-contohnya. Mau jadi seller dan produk terlengkap, Japri ya. Gitu. Oh, call to action-nya adalah Japri ya. Segera hadir, produk solusi buat anak yang susah makan. Produk solusi buat anak yang susah makan. Nah, itu kan bikin orang tertarik ya. Segera hadir, segera. Terbatas, kuota untuk produk ini hanya untuk 30. Nah, dibikin terbatas, bisa seperti itu. Limited edition ya. Yang ketiga adalah maksimalkan, fitur basic WA. Nah, ini yang saya berbicara tentang WA biasa dulu ya, bukan WA for business ya, bukan WA bisnis yang bentuknya B, bukan. Ya, tapi ini maksimalkan kalau misalnya teman-teman pakai yang WA biasa, bisa pakai ini. Kalau misalnya WA bisnis, wah nanti itu akan ada lagi pembahasannya dan itu lebih seru. Kita akan bahas yang WA biasa dulu. Jadi, profil WhatsApp ya, ini kita bisa manfaatkan fiturnya. Jadi ini fitur yang disediakan WhatsApp untuk menandakan identitas orang atau usaha ya kalau misalnya yang belum pakai WA bisnis. Kemudian ada name list namanya. Ya, ini bisa kita gunakan name list ini ya dengan merubah naming. Ya, jadi ini pengkategorian yang diberikan untuk target market kita. Kemudian bisa pakai status WhatsApp-nya. Ini selalu berkembang ya WhatsApp ini. Dulu itu kita kayaknya bikin status nggak bisa pakai video ya. Sekarang udah bisa pakai video. Nah, ini sifatnya seperti stories pada Instagram ataupun Facebook ya. Jadi gunakan gambar dan teks itu lebih baik. Nah, kemudian broadcast list. Nah, ini udah banyak yang pakai belum nih? Broadcast list. Broadcast list juga itu fitur yang disediakan WhatsApp dan sangat powerful kalau misalnya kita ngerti cara pakainya. Ya, jadi ini kategorian yang diberikan untuk membuat BC, itu ya. Jadi kenapa fitur itu disediakan? Sebenarnya itu untuk membantu kita. Jadi kalau misalnya nggak dipakai, sayang gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah promo status WA. Nah, tadi semakin banyak kontak list kita akan semakin efektif ya. Jadi kalau misalnya masih 100, masih di bawah 1000, itu usahanya belum maksimal ya. Nggak bisa closing tapi tidak akan rutin ya. Kalau mau rutin tadi coba ambil di 10.000 cari kontak ya, nyari kontak 10.000. Jadi konsisten di situ dulu gitu ya. Kemudian gunakan status WA untuk membuat promo. Nah, nanti kalau misalnya ada promo-promo jangan sekedar gambar doang tapi bikin promonya gitu, bikin yang menarik gitu. Flash sale kan suka ada flash sale di warung umat, pakai itu gitu. Gimmicknya pakai itu. Ya, kemudian terapkan kaidah headline yang menarik di status seperti yang tadi sudah disampaikan. Ya, jadi pakai kalimat-kalimat yang tadi cetar gitu ya, cetar. Kemudian bahasanya itu sedikit bikin penasaran. Kemudian tambahkan gambar untuk memperkuat teks promo lebih baik. Nah, kalau misalnya ada gambar nggak apa-apa disisipin, cuman teksnya itu harus lebih terlihat ya. Jadi yang bikin orang lebih mau interaksi pakai teks dulu gitu ya. Atau misalnya diselang-seling, teks dulu gambar, teks dulu gambar. Nah, itu lebih bagus gitu ya, dibikin selang-seling di storiesnya. Nah, kemudian ada gunakan trik pengulangan. Nah, ini seperti convert selling ya. Jadi ada step-nya dulu ya. Misalnya kalau mau launching sesuatu, ini saya mau kayak berbincang dulu nih. Saya mau infoin untuk 30 orang dulu kayak gitu. 30 orang produk ini sangat laris dan bagus kalau misalnya mau ikut bisnis saya, monggo misalnya kayak gitu. Kalau misalnya model bisnisnya adalah reseller. Atau misalnya saya mau ngasih tahu nih ada tips menarik buat 30 orang ya.
pertama itu dulu, ntar status kedua, lanjutannya adalah step pertama, lalala segala macam, step kedua, lalala segala macam. Nah, itu bikin trik pengulangan. Ya, tetap temanya satu, tapi caranya direpetisi ya, diulang-ulang nanti. Nah, itu teknik yang memang bisa kita gunakan. Nah, kemudian gunakan testimoni lebih baik. Nah, bisa pakai testimoni juga gitu ya, terutama buat orang-orang sudah transaksi. Nah, kadang lupa nih orang-orang nggak menggunakan testimoni buat diposting, padahal menurut saya itu sangat penting kalau misalnya mau produk itu dapat review ataupun orang-orang lebih tertarik karena ngelihat orang lain sudah pernah pakai kayak gitu. Nah, tips pengulangan di status WA tadi, lakukan pengulangan untuk perbanyak kesempatan terlihat. Ya, jadi semakin banyak lead, semakin banyak kesempatan terlihat, semakin diulang akan semakin banyak dilihat juga. Kemungkinan 1, kemungkinan 2 akan dilihat. Kemudian ulangi setiap hari, lakukan sehari 5 atau 10 status. Ya, jadi kalau banyak gimana Mas? Monggo dicoba kayak gitu. Tapi yang pasti jangan kurang dari 5 kayak gitu ya. Lakukan setiap hari status yang sama gitu biar orang tahu, oh nih dia lagi jualan ini, produknya ini, yang dijualan ini, produknya ada ini kayak gitu. Terus aja nggak apa-apa di posting terus ya. Kemudian gunakan kaidah headline. Tadi sudah disampaikan saat mempost ulang. Ganti dengan materi status yang berbeda-beda. Jadi jangan itu aja. Misalnya ada berapa puluh gambar, dibagi tuh, misalnya gambar merah dulu, dan gambar biru, gambar kuning kayak gitu. Bisa pakai tool, kan tool desain banyak sekarang ya, ada Canva. Kalau di kayak gampang banget ya, di Play Store itu tinggal ketik aplikasi desain. Wah, itu banyak banget, pakai itu ya. Kalau misalnya gambar yang di pusat nggak bagus nih, cari aja bikin sendiri, karena udah banyak banget fitur yang bisa dimudahkan ya. Bahkan sekarang kalau misalnya pakai WhatsApp sendiri aja itu udah ada tool editnya gitu, tinggal dipakai ya. Jadi jualan harus kreatif, harus punya kemauan yang tinggi gitu ya. Nggak closing hari ini, closing besok, pikirannya seperti itu. Jadi jangan mundur ya ketika ada penolakan langsung, aduh, ciut nyali. Enggak ya. Jualan itu pasti ada penolakan. Kalau ada seminar yang bilang, ini tanpa penolakan, gitu, saya mau ikut gitu. Karena nggak akan ada gitu ya, jualan tanpa penolakan. Pasti ada penolakan. Makanya tadi strateginya harus dilatih, dipraktekkan, pelajari lagi, evaluasi lagi, praktekkan kembali kayak gitu. Nah, itu cara kita biar paham dan sukses dengan satu trik atau satu teknik. Ya, jangan sampai satu masalah stop dia bikin ya kita kira nggak jualan ya, jangan sampai seperti itu. Ya, tadi dilihat bagus sudah banyak yang closing di WA ya, mudah-mudahan bisa lebih rutin sekarang PR-nya. Kalau sudah closing sudah, tapi rutin mungkin belum. Ada yang udah rutin, mungkin tadi leads-nya sudah sangat banyak. Itu bisa kita gunakan. Kemudian maksimalkan foto profile. Nah, profile itu menunjukkan branding kita terhadap apa yang kita jual. Ya, jadi kalau misalnya branding kita adalah jualan herbal, ya udah yang diambil produknya herbal aja dulu, jangan produk-produk yang lain dulu, misalnya kayak gitu. Atau misalnya fashion anak, ya udah fashion anak aja dulu yang diambil. Ya, karena nanti kita akan terbranding kita jualan produk fashion gitu. Karena kalau yang nyampur itu ya dia jualan herbal juga, jualan fashion juga. Nanti secara branding di orang itu, gue kalau mau beli produk fashion pasti di dia nih orang nih. Kita akan tahu, teman-teman kita akan paham betul tentang diri kita kayak gitu. Makanya kalau bisa konsisten. Kalau misalnya memang produk fashion aja. Kalau misalnya produk herbal aja. Nah, ini juga kita lagi bikin program di Warung Umat ya. Jadi nanti kita akan mengcluster teman-teman yang memang jualan herbal aja yang akan dikumpulin teman-temannya, jualan fashion aja, terus jualan buku aja, atau jualan sayuran dan frozen food aja. Tapi tetap bukan maksudnya nggak boleh jualan yang lain ya, tapi di sini kita mau nanti lebih banyak praktek ke teman-teman semua, ngajarin bagaimana memang cara jualan. Kalau misalnya jualan makanan tuh metode jualannya seperti ini. Jadi memang kita rutin di situ. Dan nanti penyampaian materi di WhatsApp juga tidak cenderung bosen ya. Sekarang kan setiap hari di broadcast mulu tuh semua produk di Warung Umat. Ya akhirnya nanti jadi bingung jualannya. Nah, terus kemudian memorinya terlalu penuh. Nah, untuk itu kita nanti akan ada clustering yang nanti dikabarin sama tim-tim yang ada di sales, sama Mbak Leli ataupun Mbak Tia, nanti akan dikabarin untuk teman-teman bisa fokus dulu di satu
produk ya, atau satu brand, atau satu kategori produk. Ya. Itu sekilas saja. Kemudian powerful dengan visual yang mencolok. Nah, artinya kalaupun nanti pilih gambar, ambil gambar-gambar yang memang mengganggu mata gitu ya. Artinya memang ini gambarnya ini banget ya, gambarnya tuh terang banget kayak gitu, atau gambarnya tuh merah banget atau kuning banget. Nah, itu ambil gambar-gambar yang kayak gitu dulu, kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak ada pilihan gambar kayak gitu ya tinggal dibikin desain, terus dikasih ininya aja apa, atas bawahnya aja dibikin mencolok ya. Kalau misalnya memang basicnya dia tidak terlalu mencolok, ya kasih aja atas gambarnya aja, atas bawahnya aja yang memang dikasih gambar yang mencolok gitu. Kemudian ganti profil dengan angle yang berbeda-beda. Nah, ini juga bisa nanti pakai angle-angle yang memang tadi, misalnya awalnya fotonya itu ke kanan, kemudian profil yang satu lagi gambar produk tapi profilnya ke kiri gitu ya. Beda, bisa diganti-ganti juga nih, sama kayak status sebenarnya. Cuman kalau profil itu jedanya itu nggak terlalu rutin. Kemudian ganti profil di waktu tertentu. Nah, waktu tertentu biasanya itu waktu jam-jam istirahat atau jam-jam orang lihat WhatsApp gitu, ngelihat HP ya. Itu bisa jam 12, jam 11 ataupun jam-jam tertentu gitu ya. Dan sekarang udah hampir semuanya jam kayaknya orang udah literasi ke WhatsApp-nya udah rutin ya. Makanya sebisa mungkin coba aja dites ya, di riset. Kalau di jam segini bagus, kalau di bagus ya udah terusin posting di jam segitu. Kemudian jangan lupa dilakukan pengulangan. Ya, jadi lakukan pengulangan untuk memperbanyak kesempatan terlihat. Ya, jadi jangan bosan-bosan untuk menawarin produk. Jadi kalau misalnya nggak closing hari ini ya tadi, ulang lagi aja strateginya, diulang, dibikin lagi strategi yang lain. Gambar warna biru, kemudian nanti diselang lagi jadi gambar warna merah, di yang postingan ketiga gambar warna hijau, itu diulang-ulang lah. Intinya ketika kita sering posting, kesempatan terlihat semakin banyak, maka semakin besar juga peluang kita untuk closing. Ulangi setiap hari, lakukan 2-3 kali ganti profil. Ganti saat peak time atau waktu-waktu istirahat. Ganti foto dengan corak warna yang berbeda. Ini mungkin hampir sama, cuman lebih ke rutinitas saja atau repetisinya yang dibanyakin. Nah, kemudian apa lagi? Yang keenam adalah sharing yang bermanfaat di WA Group. Nah, ini ibaratnya kita belusukan nih ke WA Group lain ya. Tapi sharing dengan lead magnet. Jangan sampai kita sharing tapi di situ kayak spam gitu kan, langsung sharing aja, enggak. Tapi di sini kita sharing, terus kalau misalnya kita pancing, ada nggak nih yang mau dapetin materi tentang teknik closing misalnya gitu, atau bagaimana cara jualan di WA misalnya kayak gitu. Dikasih aja dulu judulnya, kalau misalnya mau japri aja ya, nanti saya akan masukkan ke grup misalnya kayak gitu. Jadi kita punya 2 potensi tuh. Pertama kita dijapri sama orangnya untuk nge-save nomor kita, kedua misalnya kita mau bikin strategi biar orang masuk grup kita. Kayak gitu, kita jadi punya kolam, itu boleh juga. Yang penting kita sharing dulu hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kemudian pastikan grup tersebut bukan grup reseller, apalagi tanpa izin admin. Nah, ini dia nih. Jangan sampai istilahnya ini udah grup reseller produk tertentu di blasting nih. Sharing tentang ujung-ujungnya adalah jualan, tapi postingnya di grup reseller gitu. Nah, itu jangan juga ya, karena nanti akan timbul apa ya? Akan timbul etikanya nggak bagus lah, etika bisnisnya nggak akan bagus ya. Jadi kalau misalnya melakukan hal seperti itu, nanti juga akan merasakan juga nanti ketika di spam sama orang kayak gitu, akan berasa. Nah, makanya kalau bisa hindari grup reseller itu posting tentang jualan, apalagi jualan ya, atau sharing tanpa izin admin. Kalau misalnya izin admin mungkin boleh, tapi kalau nggak izin admin dengan jangan gitu. Kemudian misalnya nih sharing ke grup alumni, grup jual beli yang sudah dibolehkan, misalnya mau posting kayak gitu nggak apa-apa, atau semacamnya. Atau sharing yang membuat kolam baru bisa diarahkan ke WA, diawali dengan sesuatu yang sifatnya bikin penasaran kayak tadi ya. Saya mau sharing nih tentang bagaimana cara closing di WA hanya dalam 3 step kayak gitu, misalnya kayak gitu kan, atau hanya dalam 3 tahap. Tadi syaratnya harus bikin ini harus ngejapri saya dulu, nge-save nomor kayak gitu. Tapi baru setelah itu, setelah udah dapat kontak yang baru, kita baru bisa jualan nanti di status. Kemudian harus aktif dulu ya, dan berpartisipasi di grup yang ingin kita tawari lead magnet agar dapat dikenali. Jangan sampai kita belum pernah posting, kita nggak pernah aktif, nggak bantu jawabin di grup itu gitu ya. Atau kita posting gitu kan. Nah, itu orang nggak akan tahu nih siapa nih
ya orang spam apa bukan ya gitu. Nah ini harus hati-hati juga. Jadi harus hati-hati ketika kita sharing juga harus memperhatikan etika juga, dan ketika kita belusukan harus tahu juga grup yang boleh dikasih info sama grup yang tidak boleh dikasih info. 7. Memaksimalkan broadcast dan name list. Nah, jadi tujuan BC itu ya broadcast ya. Ini udah pada tahu broadcast kan ya? Kalau misalnya broadcast nggak tahu, kalau misalnya bahasa Indonesia itu siaran ya. Siaran. Jadi kalau misalnya nanti di sebelah kanan WhatsApp gitu ya, ada tulisan siaran, yaitu broadcast. Gitu. Kemudian, pertama tujuannya adalah mempermudah penyebaran informasi produk kita. Kayak gitu. Kemudian, pastikan list yang mau di broadcast itu adalah kontak yang sudah saling save nomor. Jadi kalau belum save nomor, jangan coba-coba untuk broadcast. Kemudian membuat BC list sesuai dengan tujuan jualannya. Gitu. Jangan sampai jualan, ini rata-rata orang nih closing di produk herbal ya, Albufit misalnya. Terus mau di BC nih, produk yang besoknya, jadi jedanya itu langsung ke besoknya gitu. Di BC produk yang bukan herbal. Nah, kalau bisa itu akan sangat sulit nanti ngebedainnya kalau mau di BC sesuai dengan tujuan jualannya. Misalnya orang itu produk-produk itu di BC kemudian dia pernah closing atau sudah closing dari salah satu produk. Nah, kita naming aja namanya sesuai dengan produknya misalnya kayak gitu, atau sesuai dengan kategori produknya, misalnya pakaian atau fashion atau misalnya herbal. Kemudian BC list diutamakan dengan cara edukasi dulu ya. Jadi jangan sampai nggak diedukasi, tahu-tahu langsung BC jualan. Nah, itu orang nggak akan suka ya, kayak gitu. Kemudian jika ingin menginfokan jualan, sisipkan kalimat yang nyaman dan tidak terkesan langsung jualan. Nah, kalau misalnya tadi mau bikin angle langsung jualan, pastikan ini soft selling sifatnya. Jadi teksnya itu memang teksnya yang dia di bridging sama kata-kata yang bermanfaat dulu, tips yang bermanfaat, baru nanti ujung-ujungnya dijualan tuh lebih sopan. Nah, step membuat BC list nih, bikin BC list ya. Jadi BC list itu naming ya, naming di mana? Ketika kita sudah kenalan sama orang itu, kemudian kita naming. Jadi pertama tentukan naming berdasarkan proses pemahaman orang tersebut akan produk kita. Misalnya orang itu sudah teredukasi, atau sudah ditawarin produk, ya, atau sudah ditawarin harga, atau sudah closing misalnya kayak gitu. Nah, tentukan singkatan naming. Misalnya ST sudah teredukasi. Misalnya Alwin ST, kayak gitu. Alwin ST sudah teredukasi. Nah, tinggal tambahin misalnya produknya adalah Albufit. Kemudian Novita SO misalnya sudah offering ya, atau sudah ditawarkan produk misalnya produk Hofla kayak gitu. Novita SO Hofla gitu. Bisa dibikin kayak gitu namingnya. Atau sudah closing, atau dia sudah pernah closing, kita mau nawarin produk lainnya nih, misalnya kayak gitu. Misalnya Ivan SC misalnya produknya Sako kayak gitu ya. Dibikin naming juga harus benar-benar tepat gitu, jangan sampai asal-asalan seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa buat list BC sesuai keinginan ya. Kategorinya bisa misalkan waktu, misalnya orang itu kita kenalan pada tanggal hari 18, hari ini tanggal berapa sih? Hari ini 3 bulan 9, terus di 2020 atau 20 kayak gitu. Terus baru strip nama dia, misalnya namanya Okti ya, berdasarkan waktu. Terus misalnya mau bikin BC list berdasarkan lokasi, misalnya ini yang jualan perumahan biasanya nih. Dia udah pernah ngechat, kemudian udah pernah nanya-nanya, ya udah kita naming aja misalnya Dwi, lokasinya misalnya Tangerang. Terus produknya cari rumah 200 juta misalnya kayak gitu. Atau berdasarkan produk edukasinya. Ya itu macam-macam ya, tinggal dibikin aja. Kemudian bikin agenda atau bikin schedule ya, untuk kita hari ini BC ini, hari 2 hari ke depan BC, tapi jangan terlalu rutin ya. Artinya kalau orang terus di spam juga nggak nyaman kayak gitu, apalagi orang itu tidak kita kenal ya. Lebih baik kalau misalnya kita izin dulu, boleh saya menginfokan sesuatu untuk hal segala macam kayak gitu.
Nah, ini kalau misalnya mau lihat BC itu kayak gimana sih? Nah, itu di sebelah kanan, kemudian kita new broadcast, kita pilih orang-orangnya ya. Nah, naming itu tadi maksudnya ini tadi ya. Misalnya tadi ini contohnya A, misalnya A, kayak gitu. Ini kategorinya tadi yang saya bilang. Jadi nggak sekedar nama, tapi di naming juga berdasarkan waktu, berdasarkan edukasi produknya, atau berdasarkan flow prosesnya, kayak gitu ya. Nanti baru akan ada 4 orang yang sudah dimasukkan ke dalam broadcast itu, kayak gitu. Nah, tips sukses BC, upayakan rutin berbagi tentang tips yang bermanfaat ya. Jangan sampai langsung jualan, orang nggak suka gitu. Jangan langsung jualan tadi, terus gunakan kaidah copywriting. Kemudian terus update BC list ya, kalau memang dia nggak suka dengan BC-an kita, ya udah kita stop BC-nya, jangan sampai kita listnya kita rubah, jangan sampai kita ngoyo gitu. Setiap ada apa-apa di BC, tapi dari BC, nah itu ntar orang malah nggak suka dengan kita, nanti ujung-ujungnya nggak suka dengan produknya, itu lebih bahaya kayak gitu. Kemudian sesekali gunakan personal chat dengan menyebutkan nama, jadi jangan cuma BC doang, tanya berdasarkan personal chat doang, misalnya, halo Ivan, mudah-mudahan hari menyenangkan, ini dikasih hal-hal yang memang niatnya bukan cuma buat jualan doang, tapi sharing-sharing hal yang bermanfaat. Kayak gitu. Misalnya, ini saya mau ini boleh kita mampir segala macam, nah itu lebih bagus lah kalau misalnya nanti ada perlakuan-perlakuan khusus yang memang direncanakan. Nah, kemudian kalau misalnya kita bikin BC ya atau BC, jadi kita pakai headline yang simple, gunakan headline yang tadi untuk bridging. Nah, ini masalah copywriting yang sebenarnya ya, yang kemarin Okti sempat sampaikan. Kemudian bikin body copy-nya itu kelebihan produknya, bisa pakai soft selling atau fitur produk itu atau jasanya. Kemudian jangan lupa kasih call to action-nya, misalnya terbatas, chat bagi yang mau, WA group, silakan balas chat. Nah, itu salah satu contoh call to action ketika memang kita mau bikin BC. Oke. Nah, kunci closing sebenarnya bukan hanya berdasar pada produk, tapi juga pada orangnya ya. Jadi kita juga tahu nih orangnya itu siapa, marketnya kayak gimana. Kalau misalnya kita naming, tapi ternyata itu adalah anak kecil yang belum punya, di namingnya itu adalah dia profilnya itu anak kecil yang belum punya daya beli, ya itu salah juga. Makanya kita harus tahu juga orang itu siapa gitu ya. Jadi terus cocok dengan produk apa gitu, matching nggak nih dia nih dikasih produk ini gitu ya. Jangan sampai dia sebenarnya nggak butuh produk, kita tawarin ngeyel gitu ya, itu nggak akan closing. Nah, jadi kunci sukses promo di WA itu perbanyak list, ini udah harus, sudah mesti, kudu ya. Jadi besok-besok bikin pekerjaan rumah sendiri ya, memperbanyak list WA. Kemarin tuh memperbanyak add friend ya di Facebook. Kemudian gunakan kaidah copywriting di WA. Nah, ini pelajarin lagi bagaimana sih bikin copywriting yang bagus di WA. Tadi sudah dikasih tahu bagaimana bikin headline. Kemudian bersabar dalam proses ya. Jadi jangan nggak sabar ya. Orang jualan tuh senjatanya sabar ya. Kalau misalnya ditolak siap gitu, nggak baperan. Kemudian konsisten ya. Ini yang paling sulit ya. Sesuatu yang paling sulit untuk kita amalkan itu sebenarnya konsistensi kita ya. Apalagi dalam berkarir, konsistensi itu sangat-sangat dilihat seperti itu. Nah, ini tugas ya. Fokus tambah daftar list ya. Jadi buat beberapa hari ke depan, fokus tambah daftar list, terapkan promo via status WA dan profile, kemudian sharing-sharing yang bermanfaat selain di grup reseller. Nah, itu adalah tugas dari Mbak-mbak untuk dikerjakan. Jadi kalau misalnya nanti ini belum dikerjain, sayang banget ya, materinya sudah cukup wah ya dari kemarin ya, Facebook dan segala macamnya, dan insya Allah nanti saya akan sharing lagi hal yang lebih powerful lagi nanti. Nah, ini saya akan kasih tahu bagaimana sih menggunakan apa aja sih tool-tool online di WA yang bisa mensupport kita. Nah, ini ada Sally ya, keyword ajaib ya, ini kita bisa cek ongkir pakai Sally, terus kita bisa bikin auto text pakai Sally ini, terus banyak lah fitur-fitur yang memang bagus yang menurut saya dari beberapa tahun yang lalu pakai ini ya buat jualan. Ini sangat enak kalau buat jualan, bisa dipakai. Mungkin ada yang udah pakai juga ya keyboard ini Sally. Sama nih tool baru nih dari teman saya nih namanya Sebaran. Nah, ini
tool yang untuk menginvestikan kita kalau misalnya pakai jualan WhatsApp ya. Warung Umat pakai ini, pakai sebaran tim CS-nya. Jadi nanti kalau misal nanti mau belajar, kita akan ketemu nanti di sesi-sesi selanjutnya di WhatsApp Marketing. Oke, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Okti untuk sesi tanya jawab. Monggo Mbak, Anda bermanfaat. Saya stop share ya. Iya, Mas Alwin boleh sambil di share-nya di stop dulu, ya. Oke. Ya, terima kasih Mas Alwin atas materinya. Ini alhamdulillah banget, mungkin karena juga disebar di berbagai grup juga, dan alhamdulillah juga mungkin antusias terhadap materinya ya. Ini tadi pesertanya yang hadir udah sampai 100-an gitu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semangat pesertanya ini juga berbanding lurus sama semangat buat prakteknya nih, Mas Alwin ya. Nah, sampai sini Mbak dan Mas sekalian, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan untuk diketik di kolom chat, maupun kalau misalnya ada yang mau tanya langsung, boleh ya nanti bilang di grup, nanti biar saya aktifkan mikrofonnya. Ya, monggo kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan Mas Alwin. Ini ada sampai terima kasih dari Mas Heri, ada dari Mas Lukman Hakim. Mbak dan Mas kalian ada yang mau bertanya? Silahkan diketik di grup. Ya. Oke. Bagi yang masih aktif, mikrofonnya boleh di-mute dulu ya. Oke. Ini masih belum ada pertanyaan. Oh, ini nih ada, sudah mulai masuk pertanyaannya. Yang pertama dari ini masukan kali ya dari Ayah Diabdi, keluhan kalau lihat toko harus scroll, tidak ada menu cari search. Ada kok Mbak sebenarnya search di bagian kanan atas ya, nanti di bagian atasnya, coba nanti dicek ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Hadi Fatahila. Saya ada 20.000 database yang pernah beli di toko online saya di marketplace. Bagaimana ya cara memanfaatkannya? Boleh Mas Alwin, berarti ini kondisinya adalah pembeli dari marketplace ya. Berarti masuknya apa nih kalau misalnya secara marketnya ya? Dan bagaimana cara treatmentnya? Oke. Oke, ini database yang pernah beli. Oh, berarti udah ada toko online-nya ya? Ya, udah ada. Oke, nah berarti nanti ketika ngejapri, mengatasnamakan toko online atau produk yang dibelinya. Pertama itu, ya. Jadi kalau mau manfaatin, jangan langsung 20.000, ya pelan-pelan dulu. Misalnya targetnya 1.000 dulu nih, buat dijadiin database dulu. Pertama, kita harus pastikan dulu bahwa nomor itu memang pernah berinteraksi di kita. Misalnya ketika dia beli produk satu, maka kita coba japri dulu ya. Terserah japrinya mau pakai tool, mau pakai cara manual, boleh gitu ya. Yang pasti kita kasih tahu dulu bahwa dia pernah transaksi di sini, kayak gitu. Mohon save dulu kalau misalnya memang nanti berkenan untuk di-save. Insya Allah nanti kita akan ada sharing yang bermanfaat. Misalnya nanti bagaimana cara kalau misalnya produknya adalah produk langsing misalnya kayak gitu. Ini saya punya trik-trik nih atau tips-tips yang buat cara dia program langsingnya itu bisa lebih disupport kayak gitu misalnya kayak gitu. Itu bisa model-model seperti itu. Ya tapi satu lagi saran saya tadi ketika 20.000 database itu pastikan 20.000 database itu memang diperlakukan memang spesifik gitu. Jangan langsung ngeblas. Kalau ngeblas itu hampir ya saya bilang 70% lah kurang berhasil. Ya, makanya kalau saya sih lebih memilih ketika ada opsi seperti ini, saya lebih memilih untuk nambah admin aja satu yang buat ngurusin 20.000 ini gitu. Kalau memang datanya sebanyak ini ya, ini karena datanya sudah cukup banyak kayak gitu ya. Pertama tadi bisa pakai sekedar save aja dulu. Ya, targetnya sekedar save aja, jangan nggak perlu buat mereka harus transaksi dulu, enggak. Yang penting dia nge-save aja dulu nomor kita. Mungkin kalau misalnya pakai toko online kita, kalau memang lebih banyak orang itu mencari karena produk, ya udah pakai nama produk dulu aja kayak gitu. Jadi pendekatannya seperti itu. Ya, jangan langsung jualan. Oke, mungkin itu Mbak Okti.
Berarti saya sedikit perjelas ya buat Mas Hadi Fatahillah, jangan langsung ditransaksiin gitu ya Mas Alwin ya. Berarti yang jelas izin save dulu dan mereka juga nge-save kontak kita supaya bisa terpapar nih ya Ya. informasi-informasi dari kita. Siap, terima kasih. Nah selanjutnya ini ada pertanyaan, ini sambil saya pilih ya Mbak dan Mas pertanyaannya karena terkait bakal marketing. Dari Oke, dari Mbak Fuji Fitri Handayani, sebenarnya pernah ditanyakan tapi nggak apa-apa, mungkin perjelas lagi ya. Sebaiknya menggunakan WhatsApp pribadi atau WhatsApp bisnis? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, untuk penjualan yang macam-macam kategorinya, apa harus dengan menggunakan nomor WhatsApp yang berbeda? Mungkin maksudnya kalau jual fashion, apakah nomornya harus beda dengan jualan edukasi anak? Dari Mas Oke. Alwin sendiri, bagaimana Mas? Ya. Nah, kalau WA dua-duanya baik ya, bisa pakai WA bisa atau WA pribadi. Ya, yang penting tadi kontak listnya sudah cukup banyak nggak? Atau sinkronisasinya sudah cukup bisa belum? Kayak gitu, jangan sampai kita udah banyak chat yang penting-penting, kemudian gara-gara WA kita akhirnya migrasi ke WA bisnis, akhirnya malah yang lama-lama itu malah kehilangan chat, si story chatnya gitu. Itu bahaya juga sebenarnya. Makanya kalau tadi soal misalnya baikkan WA bisnis atau WA pribadi, dua-duanya baik ya. Tapi kalau misalnya saya boleh pilih, lebih lebih powerful-nya ke depannya, saya yakin WA bisnis lebih powerful kayak gitu. Karena si si Facebook sendiri ya dia sudah mendefinisikan WA itu menjadi dua gitu. Buat profil yang buat memang dia untuk hubungan interaksi, sama yang satu lagi buat berbisnis ya. Tapi tadi balik lagi pasti akan ada tujuan-tujuan lain sebenarnya. Jadi sebenarnya WA itu dibikin sedemikian rupa memang tujuannya buat bisnis kayak gitu. Makanya dibikin WA bisnis ya. Jadi kalau saran saya balik lagi ke lebih ke bagaimana kita bisa mengaplikasikan dulu nih dari list kontak yang ada dulu banyak atau enggak, lebih ke situ. Sama teknik-teknik yang dipakai itu sudah tepat atau belum kayak gitu. Nah, untuk penjualan yang macam-macam kategori, apa harus dengan menggunakan nomor WA yang berbeda-beda? Nah, kalau penjualan per kategori, boleh pakai cara kayak gini, mau pakai yang berbeda-beda boleh, ya. Atau tadi yang penting kontak listnya cukup gitu ya. Kalau misalnya memang yang dikenal ada personal, pakai WhatsApp satu aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya mau dikenalnya adalah tokonya, ya udah pakai WhatsApp yang berbeda. Saran saya itu, kalau misalnya toko beli berkah ya, itu pokoknya toko beli berkah itu pengennya adalah jualan fashion aja, ya udah bedain nomor WA-nya. Nah, tapi kalau misalnya saya sebagai pribadi Alwin Agustian mau jualan produk nih, pakai nomor pribadi aja, satu nomor aja cukup gitu. Lebih seperti itu ya, kalau mau pakai WA. Ya karena WA itu basicnya dia personal ya, makanya orang lebih suka beli produk teman kan sebenarnya kan, makanya sebisa mungkin kalau mau jualan pakai WA bisnis ya tonjolkan juga keseharian kita gitu. Jangan sampai isinya jualan banget, enggak ya. Kita tetap jualan oke, tapi kita harus menampilkan posisi kita sebagai pribadi juga. Mau benar-benar melihat bahwa kita punya branding seperti ini kayak gitu. Oke, siap. Berarti jawabannya tadi tergantung kontak listnya sama sebisa mungkin yang kita bisa menjalinnya secara lebih personal ya, Mbak dan Mas. Karena tadi WhatsApp lebih personal. Oke, berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, ada pertanyaan dari Mbak Pipit. Sekarang banyak yang menawarkan aplikasi atau jasa untuk menambah kontak WhatsApp. Apakah itu cukup efektif? Apakah ada cara lain yang efektif untuk menambah kontak? Karena terkait tadi ya poinnya Mas Alwin soal menambah kontak. Gimana nih Mas? Jasa. Efektif nggak nih kalau kita pakai jasa itu? Pakai jasa menambah kontak ya? Kalau jasa kan jasanya gini sih. Kalau misal kita lihat aja kalau jasa itu history testimoni dari luar gimana kayak gitu. Karena kalau pakai jasa, saya takutnya dia sendiri mungkin ada teknik-teknik tertentu yang memang dipakai gitu ya. Bukan memang secara organik di namingnya kayak gitu. Nah, asal kita tahu controllingnya sih nggak masalah kalau misalnya kita mau pakai jasa. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa kontrol dia namingnya kayak gimana, misalnya dia ngambil kontak yang mana aja, apakah dia cuma sekedar share kemudian disimpan kontak kayak gitu, itu kan beda-beda caranya kayak gitu. Ya kalau misalnya tadi saya bilang kalau bisa dikontrol nggak apa-apa pakai jasa, tapi kalau nggak bisa dikontrol pakai jasa, mendingan jangan, lebih baik pakai yang memang sudah
kita gunakan aja yang proven digunakan tadi, sharing di sosial media, kemudian suruh save nomor kita. Kalau misalnya saya rasa kalau misalnya kita punya histori kenalan dari SD sampai SMA, kayaknya harusnya sih lebih ya, kontak kita tuh bisa nggak dari SD deh, kelamaan SD mah ya. Dari SMA deh, SMA sampai sudah kerja, kayaknya kontak akan terus nambah sih seharusnya ya. Saya rasa sih kalau 10.000 aja sih harusnya nyampe gitu. Kalau misalnya mau ngumpulin kontak-kontak yang memang sudah kita kenal. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya dipakai jasa, ya monggo, tapi yang pasti dilihat prosesnya gimana, testimoni di luarnya kayak gimana dengan jasa itu, jangan sampai nanti malah kita, ya tadi prosesnya kita nggak tahu, akhirnya nanti nomor kita ke-hack segala macam, itu yang lebih bahaya sebenarnya. Oke, berarti intinya filternya ada di kita ya, Mas Alvin, sebagai penjualnya juga. Kalau mau pakai jasa itu, ya kita yang memanfaatkan juga, kita lihat prosesnya, kita lihat sumbernya juga. Terima kasih Mbak Pipit dan Mas Alvin jawabannya. Selanjutnya ini saya pilih yang terkait WhatsApp marketing ya. Ya. Oke, dari Ayadi Abdi, kebanyakan pembeli via WhatsApp adalah nama-nama yang kita kenal sebelumnya atau teman atau saudara yang sudah lama kenal dan sulit berulang. Gimana caranya bisa mereka berulang belanja ke toko kita? Jadi bagaimana cara meningkatkan repeat ya, penjualan yang berulang gitu, supaya beli lagi ke kita, Mas? Oke, nah memang tadi kan kalau produk itu basicnya produk apa sih yang biasa diorder berulang? Kita harus cari tahu dulu produk yang biasa diorder berulang itu apa. Ya, kalau kriterianya yang biasa berulang itu biasanya kan produk-produk yang modelan frozen food ya, atau dia modelnya herbal, bisa seperti itu, atau modelnya kecantikan, ya. Kalau fashion memang nggak selalu orang beli gitu kan, atau misalnya poster juga nggak selalu orang beli, ya. Jadi kalau misalnya kalau tadi pertama pilih produknya dulu yang memang benar-benar produk itu sifatnya repeat ya, kita harus cari tahu dulu ya. Kemudian kita juga bisa sering sharing tentang manfaat dari produk yang biasa dibeli seperti itu. Jangan sampai berhenti di dia doang gitu. Kalau bisa misalnya tadi dikasih offer atau diskon tertentu yang memang misalnya nggak dari warung mata gitu, misalnya Mbak Mas mau bikin inisiatif sendiri, bikin diskon kayak gitu. Tapi ya memang sudah seizin dari admin gitu kan, dari warung mas sendiri, ya monggo gitu. Itu nggak apa-apa kalau misalnya diskon itu khusus tertentu ya. Tapi kalau misalnya sampai di-share ke sosial media, takutnya tadi ada mitra-mitra lain yang memang mungkin belum ngerti cara bikin promonya, atau memang belum ada promo yang memang official, baik jangan kayak gitu. Bisa pakai 2 trik itu gitu ya. Jadi pilih produknya, kedua bikin program yang memang bisa bikin loyalitas atau orang balik untuk repeat. Seperti itu. Oke, berarti bisa pilih produk, lihat di warung Oma tuh juga banyak. Kemarin nanti akan ada, kemarin sempat ada konten akademi yang membahas soal produk yang bisa berulang, dicek-cek lagi ya Mbak dan Mas kalian, bisa dilihat di Telegram juga. Salah satunya tadi frozen food, dan yang kedua pilihan dari Mas Alvin adalah bisa kita melakukan program gitu ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Nur Zaidi atau Mas Nur ya ini, saya ada beberapa grup WhatsApp, bagaimana memaksimalkan grup tersebut untuk jualan kita gitu. Oke. Ini grupnya grup apa? Grup reseller atau grup bebas atau grup keluarga? Sepertinya ini bebas sih Mas, nggak dikatakan grupnya grup reseller, grup bebas, grup keluarga. Oke, ya intinya kan kita biar bagaimana dia ter-engage dulu sama kita ya. Jadi kalau misalnya memang tadi mau pakai strategi e-book bisa, jadi sharing dulu tentang hal-hal yang bagus, misalnya tentang e-book data apa gitu misalnya kayak gitu ya, atau misalnya tips and trick cara jualan misalnya kayak gitu. Nah, sharing dulu hal-hal yang simpel dulu di grup itu. Ya, kemudian nanti di satu titik ya, atau di satu materi yang selanjutnya gitu, kita bisa kasih gimmick bagaimana dia yang justru japri kita dulu. Kayak gitu. Jadi tidak mengotori grup itu ya, artinya jangan grup itu jadi sifatnya tidak langsung nge-grab langsung jualan kayak gitu, jangan. Kalau memang itu grup jualan ya nggak apa-apa, model kayak begitu nggak masalah gitu ya. Yang penting gini, kalau misalnya kita sudah cukup familiar di grup itu, ya sebenarnya lebih enak jualannya nanti gitu. Jadi kalau mau
transaksi langsung japri aja, jangan langsung transaksi di grup itu. Ya, upayakan arahkan dia transaksinya itu via japri ya, biar nanti tidak selalu grup kita bergantung dengan grup itu. Seperti itu. Karena kan grup itu kalau isinya jualan semua kan pasti akan orang bakal banyak yang left. Biasanya kayak gitu ya. Grup yang isinya jualan, misalnya grup alumni, kalau isinya jualan dulu, pasti akan left grup tuh orang-orang yang lama-lama kelamaan pasti akan left grup. Atau grup saudara gitu, isinya jualan mulu. Yang tadi grup itu buat meningkat tali persaudaraan, tapi karena kita isinya jualan mulu, akhirnya malah left grup. Nah, tadi banyak juga orang-orang yang nggak nyaman dengan jualan kita kalau misalnya kita langsung posting di grup itu. Manfaatkan biar banyak caranya orang itu harus japri ke kita biar lebih enak ya. Kalau misalnya nanti mau bikin grup sendiri buat orang yang japri ya monggo, nggak masalah. Yang penting kita sharing jelas hal-hal yang bermanfaat seperti itu. Kalau misalnya kita bilang di grup gitu Mas, kayak misi numpang promosi ya gitu. Kalau kayak gitu tuh gimana ya Mas? Mungkin kan banyak ya kita lihat juga atau di grup yang numpang promosi ya gitu, gimana Mas? Menurut Ya boleh, misalnya kayak gitu kayak seizin dulu ya. Seizin dulu. Jadi kalau misalnya sudah dapat izin baru nanti kita misalnya posting buat jualan, monggo bisa seperti itu ya. Tapi kalau di saya pribadi, saya memang bukan orang yang mau jor-joran langsung jualan ya. Biasanya memang pakai soft selling gitu, biar nanti orang kalau misalnya dia mau benar-benar mau, jadi nggak usah lama-lama ngechatnya kayak gitu. Kalau misalnya yang sekedar jualan, terus kemudian langsung posting jualannya, kadang-kadang akan sama dengan orang-orang lain yang jualannya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan sedikit, ada share yang di-share bermanfaat, maka akan lebih mudah secara closing-nya. Oke, berarti engage ya, atau keterikatan kita dulu ya terhadap misalnya anggota grup atau calon customer kita. Oke, sip. Saya berlanjut ke pertanyaan ini cukup banyak. Saya izin milih ya, Mbak dan Mas sekalian. Kalau tadi udah jelaskan, kalau masing-masing nggak save nomor, ini nggak muncul statusnya ya Mbak ya, Gerai Salman. Terus selanjutnya, mungkin dari Mas Alwin bisa pertanyaan, mau ada yang dipilih Mas Alwin? Siapa nih? Oh tadi Wahaji ya, Pak Hadi ya. Oh, ini dari Tulus Anita. Bagaimana agar orang tidak bosan melihat status kita? Apa kita perlu ganti produk? Karena dari pengalaman saya sendiri bosan melihat status orang di WhatsApp gitu, yang statusnya jualannya sama mulu. Gimana Mas Alvin? Oke, nah tadi balik lagi kita harus benar-benar lihat juga nih tren yang ada di stories, misalnya di Instagram ataupun di Facebook ya. Jadi kita bisa nyerap dulu nih ide apa sih yang paling bagus. Jangan sampai gambar doang, kita posting gambar aja, itu orang nggak akan seru ya. Sekali-sekali video misalnya kayak gitu, atau video-video lucu, atau misalnya status nasihat ya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya orang lebih tertarik ketimbang sudah jualan aja gitu. Orang kan jenuh gitu ya. Ya tadi Mbak bilang tadi kan, ketika kita ngelihat orang jualan aja kita jenuh gitu, apalagi ya sama orang juga akan ngelihat status kita kalau jualan terus akan jenuh. Makanya saya bilang kalau misalnya WA itu personal ya, memang memposisikan WA itu sebagai personal kita, maka coba share-share yang lain juga gitu ya. Misalnya tentang sharing tentang anak itu, perkembangan anak saya juga ikut ikut program ini misalnya kayak gitu, dengan metodenya ini, alat bantunya ini, bisa juga nanti ujung-ujungnya ke produk. Kan banyak tuh produk-produk anak misalnya di warung umat, bisa seperti itu. Jadi risetnya itu bisa dari luar, misalnya dari Instagram, dari Facebook, atau dari TikTok. Risetnya seperti itu ya. Nanti tinggal di-post di WA. Jadi orang nggak melulu tentang jualan aja, enggak. Tapi ya tadi idenya banyak. Bisa quote, bisa cerita lucu, bisa apapun ya, sound, bisa, atau misalnya potongan podcast dibikin seperti itu. Jadi jangan melulu tentang jualan. Kalau misalnya tadi dia statusnya personal ya, tapi kalau misal itu adalah toko online, ya nggak masalah jualan posting jualan, karena orang tahu yang kita chat itu adalah toko, bukan orang personal kayak gitu. Seperti itu. Oke, sip. Ini ada pertanyaan sama, mirip-mirip Mas Alwin. Kalau misalnya ada yang bilang, karena ini ada dari luar daerah dan mungkin juga mewakili pertanyaan sebelum-sebelumnya juga. Kalau misalnya ada yang bilang ongkirnya kemahalan nih, dia tertarik tapi
dia tertarik dengan produk kita tapi nggak jadi. Terus ini juga yang sama, yang bawah dari daerah Maluku, menyiasati ongkir gitu. Kalau nyetok dulu herbal, saat jual harganya beda kayak di website, bolehkah? Siasat mengenai ongkir, Mas Alwin, mungkin bisa diperjelas lagi karena terkait closing ya. Oke. Ya, ini salah satu pertanyaan juga sebenarnya masalah ongkir. Karena gini, basicnya kalau orang yang benar-benar mau ongkir berapapun biasanya akan dibeli juga kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sekedar nggak terlalu butuh, dia masih bisa membandingkan dengan marketplace yang lain, pasti ujung-ujungnya dia akan cari yang murah gitu, yang memang gratis ongkir segala macamnya. Nah, tadi memang ini PR kita di Warung Umat ya, bagaimana kita bisa bikin stokis tersendiri ya di daerah ataupun tempat-tempat lain, tapi prosesnya tidak semudah itu gitu. Kita harus pelan-pelan. Nah, yang terdekat ini nanti kita akan bikin sistem, nanti akan ada lah, intinya akan ada distributor di daerah, nanti akan kita coba di Warung Umat ya, tapi mungkin prosesnya akan pelan-pelan dulu, seperti itu. Tapi kalau misalnya yang emak-emak yang memang sudah jualan banyak yang di Warung Umat, ada beberapa case yang jualan banyak di Warung Umat, ada yang caranya itu adalah kongsi. Kongsi itu artinya nanti misalnya ada beberapa orang yang order, ya misalnya sesama reseller itu order satu barang itu, kemudian di stok di tempat yang sama. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau beli barang, nanti dia ngirim ke satu reseller itu aja. Jadi ongkirnya bisa lebih murah. Itu namanya kongsi. Nah, itu banyak reseller-reseller yang memang sudah cukup lama di Warung Umat itu pakai strategi itu. Jadi dia kongsi dulu. Gitu, kongsi sama teman-teman lainnya, patungan buat nyetok salah satu produk yang sama, kemudian baru nanti kalau misalnya ada yang butuh produknya, kita bisa kirim. Nah, ongkirnya jadi lebih murah kan, seperti itu. Kalau misalnya langsung pakai dari Warung Umat, misalnya dari Depok ke Maluku, misalnya kayak gitu, akan sangat mahal kan. Tapi kalau misalnya ada beramai-ramai nih, kita saling order bareng-bareng, order banyak, baru nanti itu karena itu patungan duitnya kan, nanti baru setelah ada yang laku tinggal dikirim, ongkirnya jadi lebih murah. Bisa seperti itu juga. Kayak gitu. Oke, berarti tadi pilihannya bisa juga kongsi ya. Gitu. Oke, ini waktu sudah menunjukkan 2.54, berarti sekitar 5 menit lagi buat pertanyaannya yang masih ada satu mungkin ya ini agak di luar dari konteks, tapi boleh dijawab dari Mbak Sari. WU ini kan saya baca bukan MLM nih, katanya Mbak Sari ya. Boleh dikasih tahu penjelasannya. Saya lihat di beberapa web video, info kememberannya berbeda gitu. Mungkin bisa diperjelas sedikit Mas Alwin gambaran tentang WU itu seperti apa, kemudian kemitraannya seperti apa, biar juga yang di sini tuh jelas nih Mas Alwin yang sedang bergabung. Oke. Ya, tadi pertanyaannya kan WU itu MLM atau bukan ya? Nah, pertama, Warung Umat ini kita saat ini ada sekitar 30 ribuan reseller yang ada di Indonesia. Ya, dan memang kita bukan sistem rekrut member get member ya, memang nanti akan dapat bonus ini bonus itu, enggak ya. Meskipun sebenarnya MLM sendiri itu secara basic dia memang ujung-ujungnya adalah bagaimana produk itu bisa terjual gitu, bukan sekedar rekrut membernya aja seperti itu. Nah, di WU sendiri itu memang hanya satu tier ya, tidak ada tier di atasnya. Jadi misalnya kita cuma ada satu tier yang disebut mitra. Nah, jadi kalau misalnya ada di bawah mitra, di atas mitra itu kita belum ada saat ini ya. Jadi Warung Umat itu belum ada tier yang di atasnya ya. Jadi kalau misalnya kalau dulu misalnya ada upline, ada downline tuh nggak ada di Warung Umat seperti itu. Jadi memang langsung ke pusat seperti itu. Nah, masalah harga mungkin yang tadi ya pertanyaannya ya. Iya, masalah harga member atau harga produk? Info kememberan yang berbeda itu ada yang bertanya seperti itu, bener nggak nih Mas? Gitu. Harga itu member yang berbeda itu maksudnya selain reseller ya, selain mitra? Enggak sih, ini nggak diperjelas, cuman dari info yang berbeda aja gitu. Iya, jadi memang member saat ini masuk Warung Umat itu masih di angka 99.000. Jadi tidak ada penambahan ataupun 150.000 ya, tergantung nanti
sebenarnya tergantung dari momentumnya ya, momentum tim gap mitranya yang akan bergerak. Jadi ada tim-tim sendiri yang memang sudah menentukan harganya. Seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mas Alwin. Sepertinya waktu sudah menunjukkan 2:57. Sebentar lagi kita juga harus udahan. Nah, tapi bagi Mbak dan Mas yang tadi banyak minta recording, rekaman juga, dan juga mungkin nanti kita akan bagikan e-booknya atau catatan dari Mas Alwin ini, boleh ya Mbak? Tadi mungkin ada yang bilang bisa di-share nih Mbak materinya. Jadi nanti kami akan memberikan materi dalam bentuk PowerPoint juga, PDF yang bisa dibaca, sekaligus juga ada rekamannya baik di grup mitra Facebook maupun di grup WhatsApp juga silahkan dipantau terus ya Mbak dan Mas sekalian. Nah, sebelum selesai, sebelum juga saya nanti nge-share hasil rekaman ini, mohon dulu diisi ya, ini saya sudah share evaluasi kuliah online ya. Jadi silahkan dulu diisi warungumat.com /eval kuliah online. Saya tunggu sekitar sampai 5 menit ke depan supaya nanti saya bisa lihat kalau misalnya yang ngisi lebih dari 50%, nanti akan saya share ke grup ya. Oke, bagi Mbak dan Mas boleh diisi dulu ya evaluasinya. Layarnya siapa ya yang lagi nge-share mungkin? Oke, ya sekali lagi silahkan diisi dulu evaluasi kuliah online-nya. Sekalian juga sebelum menutup hari ini mau mengabarkan kembali bahwa kita ada promo flash sale dari GIP, yakni Gema Insani Press. Ada diskon sebesar 25% ditambah 15%, jadi total diskonnya sebesar 40% untuk produk-produk bacaan anak dan juga Al-Quran. Jadi ini merupakan momen yang bagus banget, apalagi kalau Mbak dan Mas kalian udah fokus jualan produk anak, ini bisa sambil dipromoin. Karena GIP atau Gema Insani Press ini merupakan percetakan yang mencetak buku-buku edukasi yang bagus banget, yang banyak banget bisa menambah pengetahuan buat keluarga juga dan juga buat anak tentunya buku-bukunya ya. Bisa dimanfaatkan momennya karena banyak banget juga ini sudah ini mohon stop screen share-nya ya. Ya, karena sudah banyak banget juga buku-bukunya ini banyak banget. Sekarang buku-buku kan lagi mahal-mahal banget ya, bahkan sampai ada arisan. Nah, kalau bagi Mbak dan Mas yang mau memanfaatkan momen ini untuk belanja, mumpung juga di awal bulan, bisa dipromoin juga. Silahkan ikuti promo dari Warung Umat sebesar 40% ya, dari produk-produknya Gema Insani Press. Tip, sekali lagi buat Mbak dan Mas, ini masih 5 orang loh yang ngisi. Mau di-share nggak nih recordingnya atau rekamannya? Silahkan sekali lagi untuk mengisi link yang sudah saya kasih di kolom chat ya. Silahkan diisi evaluasinya. Kalau misalnya lebih dari peserta hari ini, saya akan share ke grup-grup hasil dari recordingnya atau rekamannya ya. Oke, terima kasih Mbak Melani yang sudah mengisi. Baru ada 7 orang. Ayo. Oke, ada salam dari Mas Nur Zaidi atau Mbak nih ya. Untuk kesekian kalinya saya dapat mengikuti kuliah online, sangat banyak manfaatnya untuk meningkatkan penjualan. Amin. Oke, semangat terus ya Mbak Nur Zaidi. Terus ada Mbak Putri juga sudah mengisi. Oke, mungkin nanti ke depannya juga Mas Alwin kita boleh kali ya Mas bikin tantangan-tantangan di grup Facebook maupun di grup Telegram selanjutnya yang bisa meningkatkan penjualan. Jadi Mbak dan Mas juga bisa turut serta di sana ya. Oke, sip. Saya tunggu. Ini sudah ada 11 orang. Yuk. Sebelum saya tunggu sampai 4 menit lagi ya. Oke, masih ada pesertanya masih lengkap hari ini.
Untuk e-booknya atau hasil dari yang disampaikan sama Mas Alwin tadi akan kami buat dulu, akan kami rapihkan, akan kami desain yang nantinya akan kami share ke grup Mbak dan Mas kalian ya. Oke. Sip. Waktu berjalan sudah 18 orang, masih ada 3 menit lagi. Informasi dari Mas Alwin, mungkin ada yang mau ditambahkan informasinya Mas Alwin? Masih standby? Ada informasi yang ditambahkan mungkin selama 3 menit ke depan sebelum kita tutup? Ya, untuk apa? Tadi clustering kita lagi proses ya. Intinya nanti Mbak-mbak akan yang memang sudah kelihatan dari data yang memang kita miliki, beberapa orang yang memang harus di clustering untuk pembelian berdasarkan kategori, nanti akan di clustering. Nanti akan lebih intens untuk pengembangan jualannya di sana, seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tadi terkait sama ongkir dan memang ada sistem jual rumah yang memang masih perlu diedukasi lagi, mungkin nanti kita akan coba evaluasi di bagian peta belajar mitra 3 hari ya. Karena memang biasanya kalau orang-orang yang baru masuk itu sebenarnya edukasinya itu ada di peta belajar mitra selama 3 hari. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan terkait sama sistem jual rumah, sebenarnya ketik aja di warungumat.com/FAQ. Ya, di situ pertanyaan tentang warung umat, ya bagaimana cara transaksi, bagaimana cara order, itu ada di situ semua. Nah, kemudian untuk apps saat ini kita akan develop ulang, karena yang sekarang ada, mungkin dirasa juga teman-teman ya, ada yang mungkin ada keluhannya karena lemot, atau karena tadi secara UI UX masih belum bagus. Nah, itu kita sedang melakukan development. Ya, jadi kalau ingin bertransaksi, saran saya untuk saat ini pakai yang based on web dulu ya. Jadi transaksi by web dulu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pakai apps masih lemot, kita pakai WhatsApp, pakai web dulu untuk transaksi. Jadi belum pakai yang apps-nya. Mungkin seperti itu saran saya buat nanti lebih untuk kelancaran transaksi. Dan untuk materi Zoom ya, mungkin nanti kita akan evaluasi kembali dengan evaluasi ini ya, dengan materi yang lebih dekat dengan Mbak Mas semua. Alhamdulillah mungkin WhatsApp sudah cukup banyak yang closing dari sana, dan memang WhatsApp ini menjadi tempat yang utama buat closing produk-produk kehidupan rumah. Makanya sebisa mungkin nanti kita banyak diskusi tentang masalah WhatsApp dan clustering terhadap produknya tersebut. Seperti itu. Oke, sip. Terima kasih Mas Alwin. Saya sedikit mengulas ya buat materinya. Jadi agak meringkas ya. Jadi ada 7 poin yang bisa kita lakukan agar lancar closing di WhatsApp. Yang pertama adalah fokus menambah kontak sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua adalah gunakan headline atau tulisan garis besar ya sebagai bridging atau jembatan kita supaya bisa closing. Nah, yang ketiga adalah maksimalkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp, bisa profilnya, statusnya, kemudian ada broadcast listnya juga, kita juga bikin list nama. Yang keempat adalah promo status WhatsApp ya. Terus maksimalkan foto profile, gunakan foto profile yang powerful ya. Bahkan bisa juga pakai logo produk-produk yang ada di WU juga ya. Nah, yang keenam adalah sharing atau berbagilah hal yang bermanfaat di WhatsApp group. Jadi kita harus meningkatkan interaksi juga sesama anggota grup atau misalnya sama calon customer kita. Yang ketujuh adalah memaksimalkan broadcast dan name list atau list nama. Oke, terima kasih Mbak dan Mas kalian. Ini sudah masuk cukup banyak untuk di evaluasinya. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Mudah-mudahan insya Allah mendapatkan manfaat bagi kami sendiri maupun Mbak dan Mas sekalian. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Insya Allah lagi kita akan bertemu pekan depan, dan ini nggak hanya soal bisnis aja, kita juga akan berbagi soal keluarga, bahkan bisnis Islam. Jadi dinantikan ya kuliah online yang insya Allah secara tepatnya biasanya sih kita hari Kamis, cuma nanti akan dikabarkan lagi di grup mitra. Jadi standby terus ya. Mudah-mudahan
rezeki kuota Mbak dan Mas kalian juga lancar ya. Oke, sekian Alhamdulillah hari Kamis 3 September 2020 kuliah online bersama Alwin Agustian dengan judul Closing di WhatsApp sudah berakhir. Informasi selanjutnya akan dikabarkan di grup masing-masing. Silahkan pantau grup mitra Facebook dan juga grup Telegram maupun grup WhatsApp karena akan ada berbagi informasi. Semoga Mbak dan Mas semua sehat lahir batin, jualannya juga lancar dan kita bisa ketemu satu waktu nanti ya, bisa kumpul bareng. Saya Ovina, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan boleh live dari kuliah online ini. Saya juga izin untuk menutup kuliah online kali ini ya, Mbak dan Mas. Saya izin untuk end meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.